saya menanyakan apa yang kemarin itu, kan kemarin dikatakan ada perenungan terhadap anicca, dukkha, anatta terhadap apa faktor-faktor jhana kemarin yang dicipta. Maksud kata perenungan itu bagaimana ya? Karena kan kalau kita sebagai umat awam begini, kita sanggup merenung juga, tapi perenungan tingkat seperti apa yang dimaksudkan? So another question is regarding yesterday. The Dhamma talk about the contemplation of anicca and anicca, dukkha, anatta for the Dhamma, for the jhana Dhamma like that, for the citta and cetasika like that. So how to do that kind of contemplation? Because we are still the umat, yeah, like the lay persons, you know. So jhana dhamma meaning is in the jhana javana mind movement there are meta formation. No, this meta formation is called jhana dhamma. So jhana dhamma is a citta and cetasika together. No, so in first jhana, so one consciousness and 33 cetasika. 1 plus 33. No? Every mind movement consciousness is one only. But cetasika is always changing. No? So in first jhana, one consciousness and 33 cetasika. So 1 plus 33, there are how many? 34 meta formation. This is called jhana dhamma. Okay. Pertama-tama yang disebut sebagai jhana dhamma itu maksudnya di momen berada di dalam jhana. Yang berada di dalam jhana itu jenis kesadarannya adalah kesadaran jawana, ya, kesadaran impuls, dan itu impulsnya panjang seperti itu. Jadi di impuls jhana, ya, di impuls itu setiap momen itu ada formasi batin, kan? Nah, formasi batin ini terdiri atas satu kesadaran dan beberapa faktor mental, ya. Seperti di jhana pertama itu terdiri atas biasanya satu kesadaran dan 33 faktor mental, ya. Satu kesadaran dan 33 faktor mental, totalnya ada berapa formasi? 34, ya. So among the 33 cetasika, jhana feta also included. So in first jhana, how many jhana fetas? 5. You translate. Jadi eh, di antara 33 faktor tadi, ya, 33 faktor batin cetasika itu ada diantaranya 5 faktor jana udah masuk ke dalam 33 itu, ya. Dan 5 faktor jana ini So 5 jhana fetas are under the cetasika. di dalam cetasikanya. So this yogi already descend the 5 jhana feta, right? Nah, artinya kan yogi tadi telah merenungkan faktor-faktor jana, ya, yang 5 itu. So after that, have to descend the other meta formation also, like jhana feta. Nah, jadi sama seperti dia merenungkan 5 faktor jana, dengan cara yang sama dia juga merenungkan faktor-faktor yang lain. At that time, others meta fetas, cetasika is a phasa. Phasa not yet descend. So have to descend phasa. Phasa is a contact, contact to that object. Nah, jadi di antara 33 faktor, ya, yang 5 kan sudah direnungkan. Sisanya yang belum direnungkan
Yang pertama adalah phasa atau kontak. Got that. Now Vedana is a Somanasa Vedana already descend as a jhana factor. No, so you understand that Vedana is a Somanasa Vedana. Kemudian faktor mental yang kedua adalah wedana atau perasaan. Nah, perasaan ini sudah termasuk di dalam faktor jana, yaitu sukha atau somanasa wedana, ya. Perasaan yang senang kan di jana pertama. So another one is a senya perception. Perception also have to descend, no, senya. Yang ketiga adalah faktor mental persepsi atau sanya. After that, they also have the Chidana Chidasika, volition. Have to descend this also, no? Yang keempat adalah cetana atau kehendak, ya, niat. Itu juga perlu direnungkan. So number 5 is Ekagata. Ekagata already descend as a jhana factor, right? Ekagata concentration. Yang kelima itu ekagata, kemanunggalan, ya. Itu kan sudah masuk ke dalam faktor jana, sudah direnungkan. Now number 6 is Nama Jivita. No, Jivita. Jivita is meaning is meditate this mind movement. No, he take care of the mind movement. No, Jivita have to descend. Nama Jivita. Jivita Riya. No. Nah, yang keenam adalah daya hidup batiniah, ya. Ya, nama jiwita atau nama jiwitindriya. Jadi daya hidup dia, ya. Number 7 is Manasikara, attention. No? Here is a Yoniso Manasikara. No? Manasikara. This Manasikara is attention also important. No? Attention like driver toward the object. No? Yang ketujuh adalah perhatian atau manasikara, ya. Jadi perhatian di sini karena jenis kesadarannya kesadaran yang bagus kan, maka perhatiannya juga perhatian yang yang bijaksana, yaitu yoniso manasikara gitu, ya. Jadi perhatian inilah yang mengarahkan pikiran ke objeknya. So this 7 is a Sabajita Sadhana Chitisika. No? This 7 is associate with all my movement. No? Secara kelompok besar, 7 yang pertama disebutkan ini disebut sebagai kelompok faktor batin universal, ya. Dia disebut universal karena semua jenis pikiran pasti ada 7 ini. So number 7 finish. Now number second group is a 6. 6 is a Pekinaka. No, Pekinaka. No. This is a Vitaka Vichara already descend as Jhana Feta. No. No. Piti also already descend as Jhana Feta. No. So 3 only you have to descend. No. 3 is a Adimaka, Chanda and Viriya. No. Nah, kemudian masuk lagi faktor mental yang berikutnya, ada kelompok yang berisi 6. 6 ini disebut sesekali. Nah, di antara 6 ini ada Witaka, Wicara, Adimoka, Wirya, Piti, dan Canda. Witaka, Wicara, dan Piti kan sudah termasuk dalam faktor jana, ya. Jadi yang perlu direnungkan lagi adalah Adimoka, ya, keputusan, Wirya, usaha, dan Canda itu keinginan. So 7 plus 6 at the time 30 already. 1, 3, 13. No. Totalnya berarti 7 tambah 6, ya, 13. Now another group is 90, 19. This 90 is no, beautiful, no, beautiful that, no, universal, no, beautiful universal, no, 90, 19. Kemudian kelompok yang berikutnya adalah 19 faktor batin yang universal dan yang indah universal, ya. Jadi mereka itu mereka itu termasuk faktor mental yang selalu bareng sama yang indah gitu, kesadaran yang indah. So because this jhana javana is
kusala citta. Therefore, we have to add the Sobhana Sadharana 90. Beautiful universal 90. No? Because this jhana, first jhana is a kusala citta. No? Nah, kesadaran jana ya, kesadaran jana merupakan kesadaran yang sifatnya kusala, yaitu baik ya. Jadi di kesadaran baik itu pasti ada 19 kesadaran universal indah ini. This 90 is what? What do you what? Apa saja 19 ini? Okay, Debbie say 90 what? Si Devi Every silakan. day she counting this 90. Number Setiap one, Sada. sada Okay, faith. Okay, number one, translate Sada. sada ya, sada keyakinan. Number two, Sati. sati, mindfulness. Ya, yang kedua sati atau mindfulness, perhatian penuh. Okay. Number three and four, Iri. hiri and otapa. Shamefulness and fearfulness. Jadi yang ketiga tadi hiri, Hiri hiri dan and otapa. otapa. Hiri itu rasa malu berbuat jahat, otapa itu takut akibat perbuatan jahat ya. Okay. Number five and number six what? Number five and number six, aloba and adosa. Nah, 5 dan 6 adalah aloba dan adosa ya, tanpa keserakahan, tanpa kebencian. Aloba is anti-attachment and dosa is anti-hatred. Jadi aloba itu tanpa kemelekatan, adosa tanpa kebencian. Yeah. Number seven what? Seven. Tatra Mijatata, okay. Yang ketujuh adalah tatra majatata. Tatra Mijatata, no? No. Di Tatra tengah-tengah. Mijatata, economous nature, no? Tatra Mijatata, Faktor okay. batin keseimbangan ya. Seven already finished. Another 12. 12 is there are six pair. Six pair. Six pair. Six pair meaning is one pair two. Two, six pair. Six pair is 12. No, six pair is what? Number one, first pair. Kaya pasadi, cita pasadi. Okay, one pair first. Nah, tadi 7 itu udah selesai ya. Yeah. Selanjutnya masuk ke kelompok 12. Yeah, 12 tranquility. ini 7 tadi yang diakhiri dengan keseimbangan kan. Nah, sekarang masuk ke kelompok 12. 12 ini sebenarnya 6 pasang. 6 pasang kan, satu pasang artinya berdua-berdua gitu ya. Nah, jadi pasangan yang pertama adalah kaya pasadi dan cita pasadi ya. Pasadi ini ketenangan. So kaya pasadi is a tranquility or the metaphyta. Cita pasadi is a tranquility or the consciousness. But kaya pasadi meaning is not only citasika. This nature reach to our rupa body also, because the Chitija rupa also spread the whole body, right? The tranquility affect to the body also. Therefore, Buddha say kaya pasati, citta pasati. Jadi di sini kan dibagi dua ya. Ada yang kaya pasadi, ada yang cita pasadi ya. Kedamaian tubuh dan kedamaian pikiran. Jadi kedamaian di sini dia bukan hanya berada di dalam pikiran, melainkan dia juga menghasilkan materi yang menyebabkan seluruh tubuh menjadi damai seperti itu. Makanya di sini dibagi dua, yaitu ada yang tubuh dan ada yang pikiran. Now, second pair is a lahuta, lightness. Another pair is a mudita, softness. No. Number four pair is a kaminyata, flexibility. No. Okay. Adaptiveness. No. Kemudian pasangan yang kedua adalah kaya lahuta dan cita lahuta ya. Yaitu
lauta artinya ringan ya, ringan, keringanan tubuh dan batin. Yang ketiga adalah mudita. Kaya mudita, cita mudita itu adalah lembut ya. Mudita itu artinya lembut. Kemudian kaya kamanyata, cita kamanyata. Kamanyata itu artinya adaptabilitas ya. Mudah untuk dibentuk seperti itu. So fifth pair is a pagunyata, no? Last one is a ujukata, no? Kayujukata, chitujukata, no? Pagunyata, Indonesia how to translate? Pagunyata. Pagunyata. Ujukata, okay. Pagunyata and ujukata. Nah, yang ke kelompok berarti yang keberapa? 5 ya. Kelima itu adalah kaya pagunyata dan cita pagunyata. Ya, kaya pagunyata dan cita pagunyata. Rasa Indonesianya apa ya? Kecakapan ya, benar-benar kecakapan. Kayak kecakapan tubuh dan kecakapan batin ya. Artinya kalau cakap itu artinya bisa untuk berbuat baik dan sebagainya. Yang terakhir kayu jukata dan citu jukata itu artinya lurus. Uju kata itu lurus ya. So this 30 plus 90, how many now? Jadi totalnya berapa? 13 tadi yang pertama, kemudian ditambah 19 yang kedua nih. 32. So kamenyata is a adaptability, the English. Pagunyata is a proficiency. Ujukata is a latitude. Itu ya tadi ya. Jadi kalau kamanyata itu dia sifatnya fleksibel, mudah beradaptasi seperti itu. Kalau yang pagunyata itu adalah cakap atau mahir seperti itu ya. Yang uju kata itu dia lurus atau jujur. So 32 already. So now first jhana has wisdom. Therefore 32 plus wisdom. No, Penyidriya. At that time 32 Cetasika. No? Dan 32 tadi sudah ya. Berarti satu lagi di jana pertama itu ada daya pengendali kebijaksanaan ya. Another consciousness one. Consciousness is he can take the object. Every Cetasika, every Ceta they can take object. This is called consciousness. Jadi ditambah 33 tadi ditambah satu lagi formasi yaitu kesadaran. Ya, kesadaran ini formasi yang faktor yang fenomena yang mampu mengambil objek ya. Fenomena yang mengetahui objek disebut sebagai kesadaran. Really consciousness know the object. The knowing meaning is that he can take the object. No, this is called consciousness. Ya, jadi artinya kesadaran ini mampu untuk mengetahui objeknya dan dengan mengetahui di sini kita sebut sebagai dia mampu untuk memegang, mengambil objek. Yeah. So how many meta formation all together? Totalnya berapa? 34 ya. Okay, 34. Understand? Paham? Yeah. So these 34 are arising together, perishing together. Therefore they call impermanence anicca. Nah, 34 formasi ini mereka selalu muncul bersama dan lenyap bersama gitu ya. Ketika lenyap inilah yang disebut sebagai anicca. So oppressed by arising perishing way, at that time this nature is called dukkha. Dan karena terpaksa oleh kewajiban untuk muncul dan lenyap, maka ini disebut sebagai dukkha atau penderitaan tidak puas ya. So for example, one mother pregnant and he born, suddenly die. So another baby pregnant again,
After that, born, suddenly die. Another baby come in, pregnant and born and suddenly die. So the mother thing, how always no coming the baby and pregnant and born and die, born and die. So this baby are always all plus me like that. So this mother had such kind of feeling, no, because he understand every baby born, they will be dying, no, suddenly. In the same way, Sankara Dhamma also like that. No, arising as soon as immediately they are perish away. At that time, this yogi understand, oh, these are always arising and perishing away. These are dukkha like that. Kenapa disebut sebagai penderitaan ya? Karena ibarat seperti ini. Misalkan Anda seorang ibu ya. Anda ibu kan, seorang ibu yang hamil. Nah, kemudian hamil anak pertama, terus lahiran ya kan. Seketika lahir anaknya langsung mati si bayi pertama ini. Kemudian Anda hamil yang kedua lagi, terus setelah lahiran mati lagi. Hamil yang ketiga, lahiran mati lagi gitu. Jadi Anda cuman mengandung bayi yang hidupnya seketika keluar dari rahim terus mati gitu. Nah, apa anggapan Anda terhadap bayi ini? Ya, bayi-bayi tadi itu semua cuman menyebabkan Anda menderita kan ya, ya kan? Nah, sama seperti itu batin, fenomena batin itu dia muncul berlangsung gak lama langsung mati gitu. Muncul sejenak langsung mati, muncul sejenak lagi mati. Nah, artinya fenomena-fenomena batin ini hanya menyebabkan penderitaan. So therefore, there is jati, there is a death. Right? So there is no jati, there is no death. Ya, karena memang faktanya semua yang terlahir, semua yang tercipta, semua yang terbentuk pasti akan hancur, pasti akan mati. Ya. Makanya kalau tidak ada kelahiran itu paling bagus kan, artinya nggak ada kematian lagi. So this rising apparition we cannot be controlled by you. Nobody can control. No? Therefore, these are not safe. No? Anatta. No? Yang lebih parahnya lagi adalah kemunculan dan kelenyapan tadi kita tidak bisa kendalikan. Kita nggak bisa putuskan dia muncul atau lenyap. Ya. Semua fenomena-fenomena batin tadi mereka muncul lenyap atas hukumnya sendiri, bukan atas keinginan kita ya. Maka dari itu fenomena-fenomena batin itu bukan diri kita sebenarnya. Tabi, do you want to become 20 years old to change again? Apakah Cidebi mau kembali jadi umur 20-an? 20 years old? Maybe Harry want to become 20 years old. Jadi apakah Cidebi mau ya jadi 20, balik lagi jadi umur 20 ya? Kalau enggak mungkin kau Hari yang mau. Yeah, I would like to become 20 years old. But not possible, right? This is called anatta. Ya, ya. Kalau bisa ya kita mau ya kembali lagi jadi umur 20 kan, tapi kan nggak bisa ya. Nah, ini maksudnya anatta. Yeah. Okay, your question. Oh. Itu tadi perumpamaan ibu hamil tadi itu berarti orang yang mencapai jana itu dia bisa melihat isi kandungan itu. Jadi dari 34 faktor tadi bersamaan muncul kemudian hilang itu tidak hilang. So by the explanation regarding the mother simile, does it mean that the one who possesses jhana, first jhana, they can see the arising and perishing of such mental phenomena? Can, yeah. Can, because the jhana power, concentration power can see. Ya, jadi memang begitu ya, karena kekuatan jana, maka
kita mampu untuk melihat kemunculan dan kelenyapan dari faktor-faktor batin tadi. All 34 together. Yeah, can see 34 together. Yep, benar. If cannot see, cannot practice vipassana. Kalau belum bisa melihat muncul lenyapnya tadi, maka tidak bisa berlatih vipassana. Yeah. Hmm. Why? Cannot break the competence. You know, competence kena. Dan kenapa nggak bisa latih vipassana? Karena belum memecah, ya, belum mampu memecah apa ya, compactness ya. Compactness itu Competence. kepadatan dari fenomena-fenomena. Yeah, there are 4 kinds of competence in the mentality nama. Four kinds of competence. One is the santatikana. Santatikana is a continuity competence. So to discern this nama, you have to see every mind movement. Manodara vajana, javana, like that. This you can broken the competence. Santatikana. Yang ada 4 jenis kepadatan dari fenomena-fenomena. Yang pertama adalah santatigana atau kepadatan arus gitu ya. Jadi biasanya kan Anda melihat bahwa batin ini kayak satu arus gitu kan. Nah, satu arus ini disebut sebagai kepadatan. Anda harus bisa pecah bahwa arus itu sendiri terdiri atas momen ke momen seperti itu. Dari momen batin mulai mengarahkan ke objek, kemudian dia mulai berimpuls terhadap objek itu dan akhirnya dia balik kembali ke kesadaran pasif. Nah, setiap momen-momen itu Anda bisa lihat itu yang disebut sebagai memecah kepadatan dari arus tadi. Number 2 is a samuhagana. Samuhagana means competence of the group. Some people they don't know this 34 meta formation together they think they all are together like that. And that I have to classify one consciousness and 33 Chetasika one by one. Have to separate, have to define, defining. At that time you can break down that this samuhagana competence, group competence. Jenis kepadatan yang kedua adalah kepadatan kelompok. Jadi kadang kita nggak bisa membedakan. Kita mengira bahwa ya fenomena batin ya udah satu batin yang utuh gitu kan. Satu batin yang utuh yang selalu sama seperti itu ya. Nah, tapi sebenarnya satu batin ini setelah memiliki jana tadi bisa melihat bahwa di satu fenomena batin ini sebenarnya terdiri atas 34 fenomena-fenomena yang tersendiri seperti itu. Ya, bukan satu yang utuh melainkan ada 34 formasi. Itu sebut samuhagana. Samuhagana. Samuha means Samuha is like Indonesia Samuha. Semua ya, semua. The same meaning, yeah. Many Indonesia will come from Pali. Jadi banyak bahasa Indonesia itu yang datang dari bahasa Pali ya. Samuha itu semua. So, yeah. Number 3 is a Kichagana function. Now, even though this all meta formation are knowing the object, but they have different function. Now, consciousness they take the object. Phasa is a contact function. No? Vedana is a experiencing feeling function like that. They are all meta formation and different function. Have to understand. Each meta formation they are their own function. At that time only this yogi understand and can break down the Kichagana function components. No? At that time wisdom are very high. No? Your wisdom are day by day higher and higher. No? Yang ketiga adalah kepadatan dari fungsi ya. Orang mengira kan
ya batin itu cuma satu fungsi. Padahal sebenarnya tadi dipecah jadi 34 dan 34 formasi tadi masing-masing punya tugasnya sendiri. Walaupun mereka sama-sama mengambil satu objek gitu ya. Tapi yang mengambil objek itu adalah tugasnya si kesadaran. Sedangkan si kontak bertugas untuk menyebabkan kontak sentuhan dengan objek. Ya, perasaan itu bertugas untuk mengalami objek. Persepsi itu untuk merekognisi, mengenali objek seperti itu. Jadi mereka punya fungsinya masing-masing. Kalau tidak mampu membedakan ini maka belum pecah gitu. Tapi kalau Anda mampu untuk membedakan fungsi-fungsi dari masing-masing formasi tadi, masing-masing elemen dalam formasi tadi, maka kebijaksanaan Anda pun akan semakin meningkat. Hmm. So if you understand, you cannot find any atta inside the matter formation. They have their own function only. So wrongview person, they believe the atta is a experiencing. Atta know, atta feeling, atta is a experience. No, atta is a doing like that. No, after knowing, no, breaking the components, this yogi cannot find any atta in the meta formation. At the time, no, he believed there is no atta. And also, Alamanagana also broken. Alamanagana meaning is a, so this Javana meta formation also, no atta, no, and also Vipassana jnana, no, Vipassana jnana taking that this jhana, Javana mind movement. So Aramana also nama, no, Vipassana discerning knowledge also nama. So both nama has a, he understand, no atta inside. Because he already laid down there, Sandadigana, Samuagana, Kichakana, both sides. Alamana and Alamanika. Alamana is an object. Alamanika is the discerning knowledge. No. So at that time, this person easily can attain Megaphala because of this. No. Ya, jadi ketika Anda mampu membedakan fungsi dari masing-masing elemen dalam formasi, ya maka saat itu pandangan terhadap diri pun akan semakin berkurang ya, akan semakin nurun. Karena apa? Karena kalau tidak mampu membedakan fungsi-fungsi tadi, Anda ini selalu merasa apa? Oh, saya yang merasakan pengalaman ini, saya yang mengalaminya. Ya, saya mengetahui kok, itu kan. Saya merasa senang dan sebagainya kan. Nah, tapi ketika Anda mampu untuk memecah itu tadi fungsi-fungsinya, maka sekarang Anda tahu di antara 34 formasi itu sebenarnya mereka yang bekerja. Ya, yang mengalami siapa? Perasaan. Yang mengetahui siapa? Kesadaran. Yang menyentuh siapa? Kontak. Yang mengenali siapa? Persepsi. Kan gitu ya. Nah, jadi tidak ada sebenarnya nggak ada peran diri gitu, nggak ada perannya saya gitu. Udah dikerjakan masing-masing gitu kan. Nah, bukan hanya dari kesadaran jana yang diperhatikan, yang dipecah ini uh, fungsi-fungsi dan kepadatan-kepadatannya harus juga memecah fungsi-fungsi dan kepadatan dari yang batin yang kini yang sedang merenungkan kesadaran jana tadi. Jadi ketika kita merenungkan kesadaran jana tadi sebagai objek dan kesadaran sekarang yang sedang merenungkan objek ini adalah kesadaran yang merenungkan kan gitu ya, kesadaran vipassana ini. Tadi kan kesadaran jana. Sekarang kesadaran vipassana dia merenungkan kembali jana tadi. Nah, baik di kesadaran jana maupun di kesadaran vipassana itu perlu diperhatikan, dipecah kepadatannya. Nah, dengan demikian maka persepsi bahwa yang merenungkan kesadaran jana itu juga hilang kan? Kan cuman kesadaran doang kan dan formasi lainnya. Okay, next question. So the question is
ini ya, saya baca bahasa Indo dulu ya. Nafas saya sudah bisa lihat ke depannya di rumah. Saya bagaimana latihannya? Apakah sila mempengaruhi dalam meditasi? Terima kasih. So, two questions, you know. One is, um, I I can already see the breath. So, how should I practice later in the home? And how can sila affect the meditation? Yes, sila is a foundation. No? Sila make your mind happy. Ain't no sila difficult to be happy. Always you are remorse because you are bad action. Therefore, sila is a foundation. So based standing on the foundation, you have to sharpen your samadhi, your weapon, sharpen. No? Sharpen to cut the kilesa. No? Therefore, sila is important. So if your breathing is not clear at the time you start the Buddha Nusri or Metta, fast better. No, Buddha Nusri meditation and Metta meditation try again. So one time your breathing may be clear again. At that time you can continue breathing out. No? Ibarat sila itu adalah fondasi ya, adalah pijakan ya. Dengan sila yang baik barulah bisa melatih konsentrasi. Ya, jadi ibarat tadi sila itu pijakan, sedangkan konsentrasi ini adalah pisau, seperti pisau dia. Jadi pisau ini semakin dia kita asah semakin tajam, dengan konsentrasinya semakin tajam gitu ya, maka barulah pisau ini bisa kita gunakan untuk memotong kan. Memotong apa? Yaitu memotong kotoran-kotoran batin. Ya, jadi untuk bisa memotong kotoran batin butuh konsentrasi. Untuk bisa melatih konsentrasi maka butuh fondasi, yaitu sila ya. Makanya di sini sila sangat penting. Dan juga kalau ketika meditasi anapanasati, apabila nantinya kesulitan, misalnya ketika Anda duduk dan belum bisa mengamati nafas dengan baik, Anda bisa mencoba ke Buddha Nusati dulu ataupun meditasi Metta Bhavana ya. Baru setelah Buddha Nusati atau Metta, Anda bisa ke Anapanasati lagi. Okay, this question. Wandami Sedo, bagaimana parikama nimitta atau ugaha nimitta dengan khanika samadhi digunakan untuk samatha dengan objek meditasi yang mana dan dapatkan khanika samadhi digunakan untuk vipassana. Oh. So Wandami Sedo. So which and how we can use parikama nimitta or ugaha nimitta with the khanika samadhi for samatha meditation, and which meditation subject for that. Yeah, any anapana like, especially anapana, no? So gray color, mostly gray color is a parikama nimitta. This gray color became the white color like cotton wool, and then became the uga nimitta. So these two nimitta are the object of khanika samadhi or parikama samadhi. No? Jadi contohnya di meditasi anapanasati kan, yang disebutkan parikama nimitta adalah misalkan muncul seperti kabut asap gitu ya, atau embun yang warna abu-abu seperti itu ya misalnya, yang warnanya burem. Nah, ketika dia berubah menjadi putih, misalnya seperti kapas atau awan gitu ya, maka itu disebut sebagai ugaha nimitta. Jadi objek dari objek dari meditasi anapanasati tadi yaitu parikama nimitta dan ugaha nimitta itulah sebagai objeknya. So it means such nimitta, how to use them as a samatha meditation, and
which subject can use that nimitta? So for Anapana meditation, no? For Anapana meditation, so start the breathing in, breathing out. After that, the nimitta may be unified with the breathing in, breathing out. No? At that time, no, sometimes first gray color, after that white cotton. At that time, no need to use this nimitta as object. More emphasize breathing in, breathing out. But we say this nimitta only, no need to use at that time. More emphasize breathing in, breathing out. This nimitta become Pratibhaga nimitta, at that time only can use. No? Ya, umumnya ketika seorang mulai meditasi anapanasati ya, dia perhatikan nafas. Nah, terus dari dia memperhatikan nafas mungkin akan muncul parikama nimitta atau ugaha nimitta seperti itu. Ya, mungkin dia menyatu dengan nafas ya, muncul ada gambar-gambar seperti tadi. Tapi objek tadi itu belum bisa digunakan. Jadi kita cuman menyebutnya, artinya memberikan nama bagi objek tersebut gitu ya. Kita cuman biar paham aja itu objek apa. Cuman objek itu sendiri belum bisa dipakai sampai dia berubah jadi Patibhaga nimitta. Nah, itu baru bisa digunakan untuk objek meditasi. This is for Anapana. No? But Asubha is not like that. No? Asubha meditation to pay attention the dead body or other. No? At the time, you have to see the dead body, or you have to recall your previous remember dead body. Say that. At the time, you can take by your mind this dead body. Even though you are close your eye, you can see this dead body. This dead body is called Oganimitta at that time. No? You have to do first parikrama. Parikrama you can do by open your eye. You can see that this dead body. After that, you close your eye. At that time, also you can see the body by your mind, like that, seeing open mind. This is called Oganimitta. No, at that time, can use this parikrama nimitta, Oganimitta. No. Tapi kalau di subjek meditasi yang lain, misalkan Marananusati, ya perenungan terhadap kematian. Asubha Oh, meditation. Yeah. Asubha meditasi kemenjijikan ya, sorry, Asubha. Ya. Dan kalau untuk meditasi Asubha ini kita perlu menggunakan objek mayat ya. Jadi mayatnya ini merupakan objek mayat orang lain ya, entah yang di depan kita atau yang pernah kita lihat, yang pernah kita ingat gitu ya. Nah, jadi objek tersebut yang kita gunakan sebagai objek meditasi. Ya, jadi dalam konteksnya meditasi Asubha ini yang menjadi parikama nimitta dan ugaha nimitta adalah parikama nimitta adalah mayat yang di depan kita itu yang bisa kita lihat dengan mata. Ugaha nimitta ketika kita sudah menutup mata, memejamkan mata dan tetap bisa mempertahankan itu objek di batin, dia tetap muncul di batin. Nah, itu disebut sebagai ugaha nimitta. Kedua nimitta ini ya bisa digunakan untuk objek meditasi bagi Asubha. Seperti itu. Yeah. So this Oganimitta, you have to pay attention and concentrate on that Oganimitta Asubha dead body. No? This Oganimitta become Pratibhaga nimitta. At that time, this Asubha become beautiful. Therefore, Asubha Bhavana had to take the same set, not the different set. If different set, maybe this dead body become beautiful at that time, attachment come in. Now, therefore, Asubha Bhavana have to take the same set dead body, no, external, no. Nah, dengan mempertahankan ugaha nimitta tadi sebagai objek meditasi ya, maka pelan-pelan konsentrasi akan meningkat dan ugaha nimitta tadi akan berubah menjadi parikama nimitta, yaitu gambaran mayatnya akan berubah menjadi indah terlihatnya.
Ya, jadi mayatnya tadi bakal menjadi cantik gitu ketika dia berubah menjadi Patibaganimita. Makanya di sini hati-hati untuk Asubhabawana ini cuman boleh pilih mayat dari yang sejenis ya, sejenis kelamin. Jangan yang lawan jenis. Karena nanti kalau lawan jenis malah jadinya kemelekatan. Yeah. So Metta meditation is another. Metta meditation has no Pidibhaga nimitta. Metta bhavana. Metta bhavana Parikama nimitta, you have to take your friend's object, smiling. After that, you can close your eye. At that time, will appear your friends smiling. At that time, this is called Oga nimitta. This Oga nimitta are not chained to the Pidibhaga. No. Until the Oga nimitta, at that I can get jhana. No. This Metta bhavana is very special. No. Kadangkala di subjek meditasi yang lain itu berbeda lagi. Misalkan di meta ini tidak ada Patibaganimitanya. Jadi dia maksimal cuman Ugahanimita. Ya. Jadi bagi meditasi meta, Ugahanimittanya adalah wajah yang tersenyum. Jadi wajah tersenyum dari teman Anda kan yang Anda dari awal coba pertahankan, itu yang menjadi Ugahanimitta. Dan dengan objek itulah bisa masuk jana. Jadi walaupun tanpa Patibaganimita, hanya Ugahanimita, meditasi meta itu bisa pakai Ugahanimita untuk masuk jana seperti itu. Itu spesialnya. Okay, next question. So the question is, can we use Kanika Samadhi for Vipassana? Khanika Samadhi. Khanika Samadhi is a equivalent level to the Upachara Samadhi. At that time, can use the Khanika Samadhi. So Khanika Samadhi sometimes reach near the Upachara Samadhi. For example, the four element meditation. No? If you try four element meditation, cannot attain, never attain the jhana, because four element object is a paramatha dhamma. Therefore, very deep object. Therefore, cannot get the apana samadhi. No, no apana samadhi. At the time, no the real upachara samadhi. No jhana, right? So niyat jhana also we call the real upachara. If there is no jhana, there is no upachara also. Therefore, the four element meditation, the highest samadhi is a really Khanika Samadhi. But the Khanika Samadhi also very similar like Upachara Samadhi. Such kind of Khanika Samadhi can use for Vipassana. So Buddha Nusati, Dhamma Nusati also like that. No? Cannot get jhana, but can get the Khanika Samadhi. No? Can continue the Vipassana also. Buddha Nusati, Dhamma Nusati. There are 10 meditation cannot get jhana among the 40 meditation subject. No? Jadi tadi pertanyaannya apakah Khanika Samadhi, konsentrasi sesaat itu bisa digunakan untuk Vipassana? Disebutkan di sini adalah kalau Khanika Samadhinya sudah mencapai level mendekati Upacara Samadhi, ya tingkat konsentrasinya mendekati Upacara Samadhi, itu bisa untuk Vipassana. Jadi yang disebut Upacara Samadhi adalah jenis konsentrasi yang berada hampir sampai jana gitu, sudah sangat mendekati jana. Ya. Jadi misalkan di Anapana Anda sudah paham ya upacara samadhinya adalah ketika dia sudah mendekati jana kan gitu. Tapi kalau di meditasi, beberapa jenis meditasi seperti 4 unsur, meditasi 4 unsur itu merupakan objek yang sangat dalam ya. Dan karena itu tidak bisa mencapai jana. Jadi artinya tidak ada jana 4 unsur. Ya, tidak ada jana di meditasi 4 unsur. Karena tidak ada jana, maka kita tidak bisa bilang ada keadaan yang mendekati jana. Orang jananya juga nggak ada kan. Berarti tidak ada upacara samadinya juga gitu. Nah, tapi kalau kanika samadinya dia jadi di 4 unsur ini cuma kanika samadi. Kalau kanika samadinya bisa mendekati level upacara, ini disebut sebagai apa?
upacara samadhi tapi yang bukan upacara yang beneran gitu, bukan upacara samadhi yang beneran karena nggak ada jananya. Ya, jenis yang seperti ini bisa dipakai untuk wipasana. Sama halnya seperti Buddha Nusati. Buddha Nusati juga tidak ada jana. Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati gitu kan ada 10 objek yang tidak ada jana, tidak bisa mencapai jana. Tapi kalau level konsentrasinya bisa sampai ke yang tadi, dia bisa dipakai untuk itu vipassana. So this four element Khanika Samadhi, no, can see the Rupa Kalapa, particle, and also can differentiate each Kalapa, no, 8 Rupa, etc. Patvi, Abo, Tejo, Vaya, Vana, Gandha, Rasa, Oja, etc. can be defined. So such kind of level is called four element meditation Khanika Samadhi. No? Kalau meditasi 4 unsur, ketika konsentrasinya sudah tinggi, maka nanti mampu untuk melihat partikel-partikel materi ya, rupa kalapa. Dan di antara rupa kalapa itu juga dia mampu kesadaran konsentrasi ini mampu untuk membedakan jenis-jenis dari partikel-partikelnya gitu kan, dan juga bisa memecah di dalam partikel itu terdiri atas susunan materi apa aja, properti apa aja dari partikel itu, yaitu ada unsur tanah, air, api, angin, warna, bau, rasa, dan nutrisi. Seperti itu ya. Jadi level konsentrasi seperti ini disebut Khanika Samadhi dari 4 unsur. So by definition of the Sama Samadhi or Citta Visuddhi, no? Definition of the Citta Visuddhi in the Visuddhi Magga, no? And Abhidhamata Sangha, no? They explain Citta Visuddhi is a Sa Upachara Athasamapatiya, no? Citta Visuddhi, no? Purification of mind meaning is a attainment together with the Upachara Samadhi, no? And also Mahasiddhana Sutta, no, Dhammanupassana, no, Mega Seccha Pabba, explain the Sama Samadhi. Sama Samadhi means first jhana, second jhana, third jhana, fourth jhana. No, Dharati Buddha say four Rupa Vajara jhana. No. So at the time, what are the difference with the Khanika Samadhi and this, no, explanation? No. At the time, we had to what call balance this instruction. No. Sometimes Buddha also say, without getting Khanika Samadhi, without contemplating nature dukkha anatta, cannot take mega phala like that. No. At that time, at least we need the Khanika Samadhi. No. In the concentration training, Samadhi training. So Panya training, we have to contemplate nature dukkha anatta. Without getting Khanika Samadhi, without contemplating nature dukkha anatta, this yogi never attain mega phala. No, Buddha also said like that. At that time, we have to balance, we have to be understanding is a Visuddhimagga says, no, Sa Upajara Tasmapati or a attainment together with Upajara Samadhi. At that time, this Upajara Samadhi is a no Khanika Samadhi, which equivalent to Upajara Samadhi also included. Khanika Samadhi, highest Khanika Samadhi. This Khanika Samadhi power is equivalent to the Upajara Samadhi. No, this Samadhi also have to act like that. No. Yeah. Nah, jadi definisi dari sama samadhi atau dalam Visuddhimagga dalam Visuddhimagga is a 7 jenis pemurnian ya. Citta Visuddhi. 7 jenis pemurnian. Di bagian pemurnian batin, Citta Visuddhi ya, diberikan definisi apa yang dimaksud sebagai Citta Visuddhi. Pemurnian dari batin itu adalah konsentrasi maksudnya ya. Jadi jenis konsentrasi yang dimaksud di sini adalah 8 pencapaian bersama dengan upacara samadhi. Ya, jadi 8 pencapaian ini adalah jana 1 sampai jana 8 ya, dan juga
plus upacara samadhi. Jadi upacara samadhi juga termasuk di cita wisudi seperti itu ya. Kalau kadang ada penjelasan yang berbeda seperti di Mahasatipatthana Sutta, Buddha mengatakannya yang disebut sebagai konsentrasi adalah jana 1, jana 2, jana 3, dan jana 4 ya. Tapi di sini perlu diseimbangkan sebenarnya yang dimaksud di sini adalah pertengahan dari antara upacara samadhi sampai jana ke-8 itu jana 1, 2, 3, 4 seperti itu. Jadi artinya ketika mengambil tengah-tengahnya kita mengambil ujungnya juga seperti itu. Jadi upacara samadhi sampai jana ke-8 itu disebut sebagai konsentrasi. Nah, di sini ketika berlatih seperti 4 unsur kan itu tidak ada upacara samadhinya. Tapi dia cuma ada khanika samadhi kan. Nah, ketika khanika samadhinya ini berkembang sampai level yang mendekati upacara samadhi, ya kita bisa sebut dia sebagai diandaikan seperti upacara samadhi juga kayak gitu. Ya, dan dengan level konsentrasi tersebut artinya itu udah masuk ke dalam cita wisudi dan dengan level konsentrasi tersebut barulah bisa digunakan untuk menganalisa dan mengamati dan merenungkan fenomena batin dan materi. Kemudian merenungkan sifat anicca, dukkha, dan anattanya. Ya, tanpa merenungkan anicca, dukkha, anatta maka tidak ada pencapaian kesucian seperti itu ya. Nah, jadi di sini maksudnya adalah dengan konsentrasi dari khanika samadhi level tadi, baik di apa objek meditasi seperti 4 unsur itu juga bisa digunakan untuk vipassana. Okay, this question. Hmm? Yes. Ada lagi nggak pertanyaan? Okay, so no questions, so another session. Hah? One more? Okay. Pinjam punya teman ya. Ya, tanya. Kita lihat kita berarti kita itu kan kita diciptakan apa karena kita dari pada satu berarti maka kita jana 1 berarti Maka cita jana 2. arti orang dapat jana 1 bisa ke maga saja langsung tidak usah ke jana 2. Jana 2 juga boleh cuma langsung terus sampai 4 aku kemarin dijelaskan kalau harus 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, kemudian sebelum pindah terus sekalian lagi itu kan Pinjam punya siapa? Ya, boleh. maksudnya itu kan kemarin dari jana 1 ke jana 2 ditakan yang bicara itu istilahnya Dilepas, dibuang. ya. Kemudian dari jana 2 ke 3 itu bicara piti dilepas lagi. Dan kan sebelumnya kita diajarkan bahwa kita kan bicara itu kan untuk apa yang menekan salah satu panca indera itu. Oke. Jadi dengan kata-kata itu Melepas. dengan melepas kata bicara apa yang tertekan tidak muncul kembali. Harusnya salah perkataan saja. Okay. So there are 2 questions. So first is when we are talking about the citta, sometimes we heard the name Prathama jana Sotapatti Magga Citta, Dutiya jana Sotapatti Magga Citta, as such. So does it mean that only by attaining the first jhana we can get to the Magga level, no need to go to the second jhana? Or for the example second jhana one, can we just attain second jhana and then continue to Magga Phala without attaining the third jhana? Because yesterday the explanation was like I have to go first jhana, second jhana, third jhana, fourth jhana like that. Does it mean that? Because not yet attain Mega Phala, have to try again. After attaining Mega is one time enough. Yeah, but if we just until second jhana and then we continue vipassana until Magga, is it possible? Possible.
But that is not the definition of Dutiya Jana Sotapati Magga Citta. Right? Yes. So before mega, before attaining the mega jhana, no, just before he contemplate the second jhana dhamma. The object is the important. You contemplate second jhana dhamma. At the time you attain the mega. This mega is called second jhana mega, like that. Satu-satu ya dijawabnya. Jadi yang pertama tadi, ketika apakah bisa ya disimpulkan pertanyaannya, apakah bisa hanya dengan mencapai jana pertama kita bisa berwipasana sampai mencapai maga? Jawabannya bisa. Apakah bisa kita cuman sampai jana kedua kemudian kita langsung berlatih sampai mencapai maga? Bisa. Ya, tapi itu bukan definisi dari Sotapati Maga jana pertama, Sotapati Maga jana kedua, bukan seperti itu. Jadi Sotapati Maga jana kedua misalkan itu adalah sebelumnya dia udah berlatih jana yang manapun minimal sampai jana kedua. Jadi mungkin dia udah berlatih 4 jana kan. Nah, tapi ketika dia mau memasuki Wipasana, dia masuk ke jana kedua. Kan di antara 4 itu dia boleh pilih kan. Dia pilih misalnya jana kedua. Ya. Setelah dia jana kedua, keluar mengamati Wipasana dan mencapai maga. Nah, maganya itu nanti akan berada di level jana kedua seperti itu. Yeah. Ya. Okay. And the second question, tadi lepas ya. So, for example, from first jhana to second jhana, the yogi must relinquish vitaka vichara. Yes. Let go vitaka vichara. Yeah. From second jhana to third jhana must let go piti. Yeah. But aren't they the factor that oppress the niwarana? So like vitaka oppress the udacha kukucha and then Vitaka oppressed to the Thinamida. Thinamida. They said okay, Thinamida like oppress, that. okay. And then the vichara to the Oppress the doubt. doubt like that. Okay. So by relinquishing vitaka vichara, then does it mean that in the second jhana that doubt and Thinamida can arise? No, already far away. Very far away. Vitaka Vichara no more the second jhana, right? Second jhana. So at the time more far away. No? So first jhana is near the 500. Second jhana is far away. Second jhana near the Vitaka Vichara only. No? Jadi nggak bisa. Artinya walaupun di jana kedua sudah dilepas itu vitaka vichara, tapi rintangan-rintangan batin yang menjadi lawannya seperti kan vitaka itu lawannya adalah malas dan ngantuk dan vichara lawannya adalah keraguan-raguan. Karena sudah dihalang di jana pertama, maka di jana kedua walaupun tanpa mereka, semua rintangan batin tadi tidak bisa muncul kembali ketika memasuki jana kedua. Karena apa? Karena dikatakan jana pertama itu langsung menghadapi 5 rintangan batin kan. Setelah dihadapi, jana kedua itu semakin jauh dari rintangan batinnya pasti gitu. Okay, this question. Ada pertanyaan lagi? Oh ini. How to accumulate upekha parami? Bagaimana melatih dan mengumpulkan upekha parami ya? So I will explain the example of the Bodhisattva. One like Bodhisattva want to practice Upekha Parami. So he born a very rich family, but he all relinquished his property to others. After that, she traveling alone, one village to one village. So that village, many people are offered to him. He not stay that village long time. He moved to another village. In that village, many people are criticized to him, beaten to him.
So he stay more that village. At that time, he control not dosa arise. Jadi tadi saya sudah memberikan satu gambaran dari contoh yang kita temui dari pelatihannya Bodhisatta ketika mengumpulkan UPK Parami. Satu hari Bodhisatta terlahir sebagai seorang pemuda di keluarga yang kaya raya, tapi dia lepas semua harta kekayaannya. Kemudian dia pergi mengembara dari desa ke desa ya. Jadi dia pergi ke satu desa. Kalau di desa itu sebagai petapa, di desa itu dia mulai banyak orang yang memberikan dia dana, dia pindah ke desa lain. Ya. Kalau di sini juga masih banyak yang memberikan dana, dia pindah lagi ke desa lain. Ya, tapi kalau di desa itu banyak orang yang memusuhi dia, banyak orang yang memukuli dia, dia tinggal di desa itu lebih lama. Jadi dia menahan semuanya itu gitu. He also everyday pidapata like that. At that time, some the child threw using the stone to him. Throw stone to him. He also patient. Control his mind not to be dosa. No. Jadi petapa ini kan juga pergi berpindah patah ya. Jadi kadang ketika berpindah patah dari rumah ke rumah, kadang di tengah jalan itu ada anak kecil yang melempar batu ya. Ketika dia kena lemparan batu itu, nah Bodhisatta juga tetap menjaga batinnya jangan sampai ada benci, jangan sampai marah. And Itu also he control the attachment to the person who get the food. He also control not to be attachment, the donor. Di sisi lain dia juga melatih dirinya supaya tidak melekat pada siapapun yang memberikan dana kepadanya. Yeah. Sometimes he eat the food using the bowl. The bowl is the scar of the people, the dead body scar, dead body skeleton. In the cemetery, ancient time very easy to get the skeleton scar. So he pour the food inside the scar and he eat. At the time, some dog also come and eat. Dog. At the time, he continue eat. Dog also eat. He also eat. The same bowl. Terus berpindah patah kan. Tapi mangkok yang dia pakai itu dapatnya dari mana? Jadi dia dia pergi ke kuburan. Kemudian di kuburan zaman dulu itu kuburannya kan ini ya masih terbuka gitu ya. Jadi di kuburan itu dia mengambil tengkorak dari mayat ya. Terus tengkorak mayat ini digunakan sebagai mangkok makannya. Dia makan dari tengkorak mayat itu. Terus kalau ketika dia duduk dan makan gitu kan dari tengkorak itu, kadang ada anjing datang makan juga yang apa yang di tengkorak itu kan. Jadi pas anjingnya makan ya dia juga makan. Dia nggak ngusir itu anjing. Yeah. So he never attachment to the donor, never hatred to the enemy. Always he reply the sabisata kama saka. Jadi kepada musuh dia tidak benci, kepada pemberi dia tidak melekat ya. Jadi dia selalu merenungkan ya apa yang saya dapat, apa yang saya peroleh itu adalah hasil karma saya sendiri seperti itu. Semua Every makhluk ya. okay, continue. Semua makhluk memiliki kamanya sendiri. Every day you also chanting, right? Sabisata awera hontu adya beja hontu aniga hontu sukhi atana pariharantu. This is metta. After that, dukkha mochantu. This is karuna. Yatha lata sampati to mavigachantu. This is mudita. And last one, kama saka. This is upekha. Metta, karuna, mudita, upekha. Every day you chanting lah. No, this also upekha parami. Metta parami, no, etc. No.
Jadi kan Anda setiap hari itu ada chanting kan ya, Sabe Sata, You can see you are chanting dan book. sebagainya kan. Mm. Terus di akhirnya kan kita selalu bilang kan, Mm. Awera hontu, Abya Paja Paja hontu, Aniga hontu, Suki Atanang Pariharantu ya. 4 itu kan perenungan meta sebenarnya Meta. kan. Nah, Dukha Bocah Mucantu semoga terbebas dari berbagai penderitaan ya. Semoga tidak ada berbagai penderitaan, itu adalah karuna, belas kasih ya. Kemudian Mawige Yatalada Sampatito Adito. Mawiga Bocah. Cantu ya, itu semoga mereka dapat mempertahankan keberhasilan atau pencapaian atau apa yang mereka peroleh sendiri gitu ya. Itu adalah mudita. Mm. Dan yang terakhir Kama Saka ya. Semua makhluk menerima kamanya, mewarisi kamanya sendiri gitu ya. Mm. Nah, itu adalah UPK. Ya, jadi setiap saat itu Anda selalu chanting kan. Anda chanting itu adalah empat sifat Brahma itu. Beta, Karuna, Mudita, UPK. Itu juga bisa untuk um, menjadi latihan Anda gitu ya untuk meta parami, UPK parami dan yang sebagainya. Yeah. So when you eating, flying coming and flying coming, dot coming, you should not dry up. When you're eating time. Ketika Anda makan ya, kadang kan dihinggapi lalat atau anjing datang dan ikut makan ya, Anda jangan usir. Sometimes flying coming, flying. Ya. Lalat tahu kan, hinggap di makanan, nah jangan diusir ya. Ants coming, ants also coming, right? Kadang disemutin juga kan, nah itu ya. Eat together. Okay. Oke nggak, makan bareng-bareng ya, Upekabami. itu PK Parami katanya. Mm. This sutta is very good. After reading this sutta, our hair raising was coming like that. Wow, like that. Mm. Mm. Di Jataka. Yeah. Hah? Jataka. Lomahasa Jataka. You know? Iya, iya, iya. Mm. Jadi setelah membaca Ah. Jataka tadi, kisah Bodhisatta tadi ya, maka itu kisah yang bagus yang bisa membuat kita bahkan bulu kuduk merinding. Jadi judul dari Jatakanya itu juga Lomahangsa ya. Jataka yang membuat bulu kuduk merinding. Huh? Because of pity or afraid? I don't know. I don't know. Yes. Bodhisatta very great like that. The admire the Bodhisatta. That's pity lah, one kind of pity. Mm. Jadi kita mengagumi ya bahwa Bodhisatta itu luar biasa seperti itu ya. Jadi dengan mengagumi seperti ini juga bisa salah satu jenis piti gitu ya. Okay. Finish question. Okay. Okay. Coming. Okay. Yeah. Mm. So before Shadow say that Wait. anicca, Wait here. Mm. the anicca contemplation can be done without jhana. So how to do without jhana? Yeah. This person had a Khanika Samadhi equivalent to Upachara Samadhi. Yeah. Therefore, he also can practice. Mm. Dengan Khanika Samadhi yang mendekati upacara samadhi, dia bisa latih ya. Because this person can see the rising apparition way or rupa and nama at the time, can practice anicca. Ya, ketika yogi ini mampu untuk mengamati muncul dan lenyapnya fenomena-fenomena, ya bisa menggunakannya untuk vipassana. So definitely this yogi can start 4 element. Cannot start the jhana dhamma because he has no jhana. But Anapana yogi has a jhana, therefore he can start the jhana dhamma. But this yogi has no jhana, right?
definitely have to start the full element meditation. Like Hari trying the full element, right? He doesn't want jhana. No, he does directly go to the vipassana. No, quickly attain mega phala. Right? Right? Earlier than that be. Jadi, tapi yang jelas kalau yogi ini tidak punya jana, maka dia mulai wipassananya itu bukan dari jana dhamma ya, bukan dari mengamati faktor-faktor jana. Nah, dan fenomena yang formasinya gitu ya. Dia harus mulai dari 4 unsur. Karena dia nggak ada jana kan. Jadi dia harus mulai dari 4 unsur dulu, baru setelah itu bisa mengamati fenomena-fenomena ya. Jadi sama seperti Kohari, dia nggak mau jana, maunya langsung 4 unsur, langsung vipassana gitu ya. Nanti mau cepat-cepat langsung vipassana dan mencapai Maggaphala lebih duluan daripada Cidebi kali. Yeah. So therefore, to attain Meghaphala is the wisdom. Can go there by wisdom, not by samadhi. To attain Meghaphala is a wisdom power, not only the samadhi power. At that time, wisdom is predominant. No, wisdom is more important. Wisdom, pinya is more important to attain Meghaphala. Nah, jadi untuk mencapai Maggaphala ada juga jalur yang lewat kebijaksanaan gitu ya. Jadi lewat kebijaksanaan tidak mesti lewat jana seperti itu maksudnya. Therefore, Buddha said, Dhamma Chakko, Udapadi, Dhamma I arise. Ya, untuk mencapai Maggaphala itu yang penting adalah di level kebijaksanaannya. Dan Buddha juga mengatakan pencapaian itu sebagai Dhamma Cakku Udapadi, ya, muncullah mata kebijaksanaan. Okay. Question. Apa? Jatah siapa? Try. Endla. Wandami Sayadaw. Masuk. Oh ya. Wandami Sayadaw. Ada perenungan terhadap asubha kalau nggak salah ya. Itu kira-kira apa-apa aja jenisnya dan perenungannya seperti gimana gitu. So, how many kind of the Asubha object and how to contemplate the Asubha? Asubha is the samatha session. Samatha bhavana, there are two. One is the avinyandaka and number two is the savinyandaka. Savinyandaka meaning the 32 parts of body. Kesa, loma, nakadanta, dajo. You are not yet dying, right? Stay alive. This is called with the consciousness asubha. You are 32 parts of body as object. Another is avinyandaka. No, other people dead body. No, this is a samatha session. Vipassana session is a nama rupa also asubha. No, nama also asubha, rupa also asubha. Had to contemplate like that. No, so samatha session and vipassana session. No, both. Ada 2 jenis untuk meditasi, untuk perenungan Asubha ini ya. Ada yang di meditasi samatha ya untuk mengembangkan konsentrasi, ada yang di vipassana. Jadi yang untuk samatha ini ada 2 jenis lagi, yaitu kemenjijikan terhadap yang masih ada nyawa dan kemenjijikan terhadap yang tidak ada nyawa. Yang ada nyawa ini adalah kemenjijikan terhadap 32 bagian tubuh ya. Jadi kan seperti kita ini masih hidup kan. Nah, walaupun masih hidup, 32 bagian tubuh dari rambut dan sebagainya itu semua menjijikkan. Nah, kalau yang tanpa nyawa ya kita merenungkan yang tadi mayat gitu ya. Itu untuk yang samatha. Yang kedua, untuk yang vipassana, kita perlu merenungkan sifat kemenjijikan dari fenomena batin dan fenomena materi. Bahwa fenomena batin dan materi juga menjijikan. So how to decide the nama, the asubha?
Nama also many kind like akusala, kusala like that. So akusala is can produce for apaya. So this also asubha like that. So have to pay the yoniso manasikara like that. No, have to find that they are fault. Akusala has can produce for lower range, right? So can reach to the apaya because that you akusala mind, right? So at the end, this akusala mind also asubha like that, no? Bagaimana melihat kemenjikan dari fenomena batin? Ada banyak jenis fenomena batin ya. Ada fenomena batin yang sifatnya jahat, aku salah. Fenomena yang jahat ini dengan kemunculannya dia menyebabkan kelahiran kembali di 4 alam yang menderita, ya kan? Nah, jadi kita perlu mencari keburukan ya dari fenomena-fenomena batin ini. Seperti tadi yang aku salah itu menyebabkan kelahiran di 4 alam yang rendah. So this vipassana session asubha under the dukkha characteristic. So vipassana is a 3 characteristic only, right? Anicca, dukkha, anatta. Now we are seeing the asubha. The asubha is under the dukkha, no? Under the dukkha characteristic. Jadi karakteristik menjijikkan ini dari fenomena batin dan materi masuk ke dalam karakteristik dukkha sebenarnya. Jadi kan cuma ada 3 karakteristik utama ya. Karakteristik universal yaitu anicca, dukkha, dan anatta. Tapi kadang kita menambahkan asubha yang sebenarnya asubha ini bagian dari dukkha. And also all the kusala, no? Lokiya kusala also can produce one life, no? They will give the jati. There is a jati, there is a marana, no? No. This kusala becomes sometimes abhisankhara like that, no? So they can be produce a namarupa again like that, no? Therefore, in direct way, they also call the repulsive, no? Repulsiveness, no? So such kind of contemplation is no, relinquish your attachment to even your kusala also. No, not only the akusala. Have to cut off attachment to the kusala also. No. Kemudian fenomena batin ada yang sifatnya kusala, yaitu baik. Ya, jadi berupa perbuatan-perbuatan baik gitu kan. Nah, apa kejelekan dari perbuatan baik ini? Perbuatan-perbuatan baik ini menjadi abhisangkara, yaitu perbuatan baik yang menyebabkan kelahiran kembali. Ya, walaupun kelahiran kembalinya itu baik, tapi setiap kali ada kelahiran, gara-gara adanya kelahiran itulah kita mesti mengalami penderitaan. Ya, mengalami kematian yang pasti kan ya. Kalau gak ada kelahiran, gak ada kematian gitu. Makanya ini juga kejelekan dari fenomena batin yang baik gitu, menyebabkan kelahiran. So therefore, Buddha said, Dhamma hiwa pahadaba pagewa adama. Even Dhamma also, we must relinquish one day. No need to say for adama. No. When you reach Nibbana, so you no need to blame the Dhamma also. For example, to cross this river, ocean, we need a boat. When we reach other shore, this boat is very beneficial for us. So we should blame this boat. We not do like that. We relinquish this boat also because we already reached to the shore, right? So even though this boat are very beneficial for us, but we not keep this boat. We also relinquish this boat also. So Dhamma is like the boat to cross the ocean. Dalam konteks sebenarnya kesadaran yang fenomena batin yang baik itu kan sebenarnya berguna ya, cukup berguna sebenarnya seperti yang tadi kan jana dan sebagainya. Tapi Buddha mengatakan bahkan dhamma ya, dhamma itu sendiri perlu kita
lepas suatu hari. Nggak usah dikatakan lagi kalau yang bukan dhamma gitu ya, yang adama gitu. Nah, jadi di sini ketika seorang sudah mencapai kesucian arahat, maka semua dhamma, semua fenomena-fenomena juga harus dilepaskan, ya. Bahkan fenomena-fenomena yang bermanfaat. Ibarat seperti kalau kita mau menyeberangi suatu sungai, suatu kita mau menyeberangi suatu lautan sampai ke pulau seberang gitu kan, sampai ke pantai seberang. Kita kan menggunakan perahu atau rakit atau apa gitu kan. Nah, jadi rakit yang kita gunakan ini ya, kita gunakan terus sampai kita mencapai pantai di pulau seberang kan. Nah, sampai di pantai di pulau seberang, apakah kita masih mikir, ini rakit sangat berjasa bagi saya mesti angkat dan bawa kemana-mana di pulau ini. Enggak kan? Nah, karena kita pakai itu rakit untuk mencapai pulau seberang. Tapi karena kita udah sampai di pulau seberang, kita udah tidak butuh lagi rakitnya gitu. Maka sampai di pulau seberang, rakit itu pun mesti kita tinggalkan. Sama halnya kalau sudah mencapai kesucian arahat, maka fenomena-fenomena tadi itu semua walaupun berguna tetap harus ditinggalkan. Ya. Orang semua. Hah? Oh, Oh, still regarding the asubha. I want to ask about kalau misalnya kita melihat seorang yang cantik gitu kan. Hmm. Nah, itu kan bagaimana caranya supaya kita bisa tahu bahwa itu bagaimana membayangkan dia menjijikkan begitu. Pasti kan kita punya indera kan pasti tertarik atau apa gitu kan. Nah, kalau mau bayangkan dia menjijikkan bagaimana caranya gitu padahal dia cantik. Aku- Emang ada yang cantik? misalnya kan kita melihat seseorang gitu ya, dia Iya. cantik gitu. Bagaimana So, cara kita membayangkan dia iya, itu paham. menjijikkan gitu. Paham nih. Selesai dong. In the real life, like daily life, for example, the layperson, sometimes we see someone beautiful, with some beautiful person. Then how to contemplate asubha for this beautiful person? How can we imagine this beautiful person as disgusting? And that's, Therefore, Buddha say, pay your 32 parts of body first. Your urine, your feces, asubha or not, your urine, your feces. jadi kata Buddha pertama, perhatikan kemenjijikan di tubuh kita dulu ya. Ya, bagian-bagian tubuh kita. Misalkan eh, air seni dan kotoran Anda itu indah atau menjijikkan? Yeah, try Menjijikkan. your urine, your feces, ejata first. Hmm. After that, this lady also such kind of urine and feces. Ya. Jadi pertama-tama coba dulu merenungkan kemenjijikan dari air kencing kita dan feses kita ya. Nah, setelah kita bisa merenungkan, barulah kita nanti ketika lihat cewek cantik misalnya, ya cewek ini juga kencing dan kotorannya sama-sama menjijikkan ya. Yeah, usually they have urine, feces. Ya pasti ada kan. Cewek juga pasti ada kencing dan kotoran kan. Dia suka kan gitu, kan bapaknya itu kan menolak anaknya pada tahun muda. Sebulan bilang tubuhnya penuh dengan kencing dan saat kotoran, Yesus sudah tidak tertarik lagi. Oh, Ya, apa itu Magandya Sutta, Magandya Sutta, Magandya Sutta. Magandya Sutta. Hah? Is it Magandya Sutta. Ya, the Magandya Sutta is the vipassana, yeah vipassana practice. The- That body. ayo That nggak body. pulang maksudnya. Magandya Sutta? No, see, he said it's actually the story where the parent want to give the daughter for the Buddha, but the Buddha say even with the tip of my toe I will not touch this disgusting thing. Yeah, this is Buddha lah. Buddha, this is Buddha lah. Not for the vipassana. For Buddha easy lah. For us not easy lah. Jadi tadi memang ada di Sutta ya. Suatu hari ada dua
Brahmana ya, suami istri ya, mereka melihat Buddha itu sangat sangat rupawan dan sebagainya, jadi mereka mau dinikahkan jodohkan Buddha ke anaknya, anak perempuan putri mereka gitu kan. Tapi ketika mereka membawa putrinya ke hadapan Buddha ya, Buddha bilang, bahkan dengan ujung ujung jari kaki saya nggak mau menyentuh ba- eh, saya nggak mau menyentuh sesuatu yang menjijikkan ini. Tapi saya udah bilang ya, itu Buddha. Bagi kita nggak mudah seperti itu. Sorry, for you easy? Not easy lah. You dry out, not easy right? Ini saya udah tanya ya, kok Hari bisa nggak, mudah nggak seperti itu ya? Because Sister Debbie is here, he must say I can. But she is not here, so he will say I cannot. Kira-kira dua sisi tadi total orang apa lagi ya? So other than the faces and the urine, what else? There are any 32 parts of body. Face and urine are more obvious. Sebenarnya semua 32 bagian tubuh itu menjijikkan yang manapun ya. Cuman yang lebih lebih umum bagi kita itu kotoran dan kencing. Nggak pulang sebentar ini. Oke, terima kasih. Apa? Apa saya mau tanya, saya lupa. Oh God. Oh iya, ingat. Apa untuk mencapai, saya mundur saja dari belakang, untuk mencapai pala kan lewat maga. Untuk mencapai maga lewat vipassana. Untuk sebelum vipassana harus jana. Terus kalau saya mundur lagi satu tahap dari jana, sebelum jana berarti apa tadi? Sila. Patibaga nimitta itu ya. Terus tadi dikatakan ada 40 objek meditasi, diantaranya ada 30 yang bisa menghasilkan, Patibaga. 30 bisa menghasilkan jana itu ya. Ya. Maksud saya untuk mencapai, untuk memasuki vipassana itu, apakah harus ke 30 jana itu dilewati, atau cukup satu, atau harus lebih dari, atau harus beberapa begitu? Makasih. So the question is, he traced back, to attain pala we need maga, to attain maga we need vipassana, to attain vipassana we need the concentration jhana. So for the concentration we need the patibaga nimitta and such kind. So among there are 40 meditation subject. Among the 40 meditation subject, 30 are possible to attain jhana and 10 are not. So for we to able to go to that state, Magaphala, do we need to have jhana for all 30 the meditation subject, or at least how many, or just one, or Yeah, enough? one is enough. One is enough. One is enough. So even though another 10 not yet get jhana, but they have to practice near the upachara samadhi, this also can vipassana padaka. Jadi di antara 40 objek meditasi tadi ya, satu saja bisa mencapai jana itu sudah cukup sebenarnya. Bahkan di antara 10 yang nggak bisa jana, kalau bisa dilatih sampai kanika samadhi yang level tadi, itu bisa untuk vipassana. Jadi yang tanpa jana ini disebut sebagai vipassana kering Padaka. padaka. Hmm. Jadi The jalur food or the vipassana. jalur vipassana gitu ya. Vipassana can go. Vipassana go by using this Oh. samadhi. Maksudnya kendaraan atau jalur untuk ke vipassana. Yeah, so no land, no go, like cannot go. No land, no cannot go. We need the leg. We need the food to go. Istilahnya level samadhi, level konsentrasi tadi itu adalah kaki ya, seperti kaki ya, supaya kita bisa ke vipassana.
Jadi tanpa kaki kita kan nggak bisa jalan kan, kayak gitu. Oke, share memory lah. Share memory. Oke, start sabisata lah. Oh, Semua kita mulai dari sabisata ya. Sabi satang, sabi bana, sabi Buddha, sabi Pugala, sabi atta bhava pariyapana, saba itiyo, sabi burisa, sabi ariya, sabi anariya, sabi dewa, sabi manusa, sabi vinipatika. Avera hontu adya vaja hontu aniga hontu sukhiyatana variharantu dukkha mochantu yatha lada sampatito ma vigachantu kammasaga purati maya disaya pachimaya disaya Uttaraya disaya dakhinaya disaya Pratimaya anudisaya Pachimaya anudisaya Uttaraya anudisaya dakhinaya anudisaya Eti maya disaya uberi maya disaya Sabe sata sabe bana sabe Buddha sabe Pugala sabe atta bhava pariyapana Saba itiyo sabe burisa sabe ariya sabe anariya Sabe dewa sabe manusa sabe vinipatika Avera hontu adya vaja hontu Aniga hontu sukhiyatana variharantu Dukkha mochantu yatha lada sampatito Ma vigachantu kammasaga Udaya wa bhavega cha adoya wa awijita Samanda cakawali suye sata pada wicara Adya vajani veraja Nidukha janubadawa Udaya wa bhavega cha adoya wa awijita Samanda cakawali suye sata udaki jala Adya bhajani veraja Nidukha janubadawa Udaya wa bhavega cha adoya wa awijita Samanda cakawali suye sata akase jala Adya bhajani veraja Nidukha janubadawa Yambatang kusala dasa anubhavena vanino Sabe sadama rajasa nyatawa dhamma sukhawa Pavunantu visodaya sukhaya vadipatiya Asoga manubhaya sanibana sukhamuttamam Cira dita tu sadamo dame ontu sagarawa Sabe visata kalena samadevo pavo satu Yatha rakhe suborana surajano tate vimam Raja rakadu damena atano va bhajam bhajam Imaya dhammanu dhamma vadipati Buddha pujemi Imaya dhammanu dhamma vadipatiya dhamma pujemi Imaya dhammanu dhamma vadipatiya sangha pujemi Ada imaya vadipatiya jati jara vyadi maranama varimoche sami Idame punya asawakaya wa hotu Idame punya nirvana sabacayotu
Mama punya bagang sava sadana bhajimi. Te sameme samang punya bagang labandu. Sadhu, sadhu, sadhu. May you all be well, happy always.